Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang di channel Simple Code. Ini adalah video mengenai seri Bootstrap, di mana pada seri ini kita akan membahas tutorial-tutorial Bootstrap, mulai dari pengenalan, cara menggunakan, hingga implementasi Bootstrap pada pembuatan sebuah website. Jadi nanti pada sesi terakhir dari video ini kita akan latihan membuat website sederhana menggunakan Bootstrap versi 4. Jadi saya harap teman-teman tetap mengikuti seri ini hingga akhir ya. Baik, pada video kali ini kita akan membahas pengenalan dan cara menggunakan Bootstrap. Jadi, Bootstrap adalah framework CSS yang digunakan untuk membuat tampilan website lebih menarik serta responsif. Selain itu, Bootstrap juga membantu kita untuk meminimalisir penggunaan CSS pada saat kita membuat sebuah website, sehingga kita bisa bekerja lebih cepat dan efisien dalam membuat sebuah website. Bootstrap memiliki 3 komponen utama. Yang pertama adalah HTML, yang kedua CSS, dan yang ketiga adalah JavaScript. Jadi, setidaknya teman-teman harus paham dasar-dasar dari HTML, CSS, dan JavaScript agar lebih mudah nantinya untuk memahami Bootstrap. Oke, kita lanjut ke contoh. Misalnya gini, kita akan membuat sebuah alert dengan tampilan seperti di bawah ini. Nah, jika kita menggunakan atau membuat alert ini tanpa menggunakan Bootstrap, maka kita perlu menulis kode CSS-nya seperti ini. Lumayan panjang juga ya. Namun, apabila kita menggunakan Bootstrap, maka kita cukup menuliskan kodenya hanya sebaris saja seperti ini. Jadi di sini kita hanya memanggil kelas dari Bootstrap, yaitu alert primary, sehingga kita bisa membuat tampilan alert seperti di bawah ini. Jadi intinya di sini di dalam Bootstrap ini kita hanya akan bermain dengan kelas-kelas yang disediakan oleh Bootstrap. Baik, selanjutnya kita akan mencoba menghubungkan Bootstrap dengan file HTML kita. Ada 2 cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah secara offline dan yang kedua adalah secara online. Kita akan menggunakan cara offline terlebih dahulu. Silakan teman-teman buka browser dan masuk ke halaman Bootstrap, yaitu getbootstrap.com. Setelah masuk, silakan teman-teman klik tombol download di sini atau di sebelah pojok kanan atas. Kemudian pada bagian compile CSS dan JS, di bawahnya ada tombol download. Silahkan teman-teman klik saja untuk mendownload file Bootstrap-nya. Oke, setelah teman-teman mendownload file Bootstrap-nya, silahkan diekstrak saja. Kemudian kita rename menjadi Bootstrap supaya lebih mempermudah dalam menghubungkannya nanti. Bila kita buka, ada 2 file di dalamnya, yaitu ada CSS dan JS. Dalam file CSS ada bootstrap min.css, ada bootstrap.css, dan lain sebagainya. Kemudian di dalam folder JS juga ada file bootstrap min.js yang bisa kita gunakan nantinya. Di sini nantinya kita akan menggunakan file bootstrap.min.css untuk menghubungkan Bootstrap dengan file HTML kita. Oke, selanjutnya teman-teman silahkan buka text editor. Di sini saya menggunakan Sublime Text.
Jadi teman-teman bebas menggunakan text editor apa saja, text editor favorit teman-teman. Yang pertama adalah kita akan membuat sebuah file HTML baru. Kita save, kita beri nama index.html. Kemudian seperti biasa kita buat dulu struktur HTML-nya seperti berikut ini. Kita kasih title latihan bootstrap. Kemudian kita tambahkan juga heading H1 hello world. Kemudian kita save dan kita lihat hasilnya. Jadi sebelum menggunakan Bootstrap, hasilnya akan tampak seperti ini. Kemudian untuk menerapkan Bootstrap dan menghubungkannya dengan file HTML kita cukup menggunakan tag link. Kemudian kita arahkan ke dalam folder bootstrap.min.css. Di sini yang pertama ada di folder Bootstrap. Kemudian masuk lagi ke folder CSS dan barulah di sini ada bootstrap.min.css. Kemudian kita save. Kita refresh. Ini adalah hasil setelah kita menghubungkan file HTML dengan Bootstrap. Jadi secara otomatis teksnya mengikuti format CSS dari Bootstrap. Ini adalah cara menghubungkannya secara offline. Kita coba lagi dengan membuat sebuah alert seperti pada contoh sebelumnya. Sini kita kasih div baru dengan kelas alert success. Ini adalah alert. Jadi dengan memanggil kelas alert success, kita akan membuat sebuah alert dengan background warna hijau. Di bawah tulisan hello world. Kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, bisa dilihat ini adalah hasilnya jika kita menggunakan Bootstrap. Jadi kita tidak perlu menuliskan CSS sepanjang seperti contoh sebelumnya. Baik, selanjutnya kita akan coba menggunakan Bootstrap secara online. Teman-teman balik lagi ke browser dan buka halaman getbootstrap.com. Kemudian di sini klik Get Started. Di bagian bawah sini ada starter template yang disediakan oleh Bootstrap. Jadi kita bisa menggunakan starter template ini sebagai struktur dari HTML kita. Teman-teman bisa blok dan klik copy, atau di sini ada tombol copy, diklik saja. Kemudian kita kembali ke text editor, kita hapus dan kita ganti dengan starter template dari Bootstrap. Jadi secara otomatis kita sudah terhubung dengan Bootstrap. Bila kita save dan kita lihat hasilnya, nah di sini terlihat ini adalah teks yang disediakan oleh Bootstrap. Jadi kita sudah terhubung secara online. Jadi kita memerlukan koneksi internet untuk membuka file HTML yang kita hubungkan secara online menggunakan Bootstrap. Kemudian di sini kita coba membuat sebuah button baru.
Sebelumnya perlu teman-teman ketahui bahwa untuk menghubungkan Bootstrap secara online, di sini ada link Bootstrap, stackpads.bootstrap.cdn.com, ada Bootstrap min.css, yang berarti di sini kita terhubung secara online. Selain itu ada juga JavaScript dari Bootstrap, ada hopper.min.js, ada bootstrap min.js seperti pada file CSS yang kita download sebelumnya. Di sini kita bisa ganti tulisannya menjadi saya sedang belajar menggunakan Bootstrap. Oke. Kita refresh, kita save, lalu kita refresh. Nah, kemudian kita bisa menambahkan sebuah button di sini. Nah, kita cukup memanggil kelas btn dan btn primary misalnya. Lalu kemudian kita save, maka hasilnya adalah button dengan background warna biru. Sorry, di sini kita lupa memberikan sebuah teks. Ini adalah button. Nah, bisa dilihat ini adalah button dengan warna biru. Jadi di sini untuk mengakses kelas-kelas dari Bootstrap, teman-teman bisa klik bagian dokumentasi. Nah, nanti di sini ada berbagai macam menu. Salah satunya adalah komponen. Nah, bisa dilihat di sini bahwa terdapat berbagai macam komponen yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah website. Di sini yang tadi ada alert, kemudian ada button. Nah, untuk menggunakannya kita cukup menuliskan kelas button primary untuk warna biru, button secondary untuk warna abu-abu, success untuk warna hijau, dan lain sebagainya. Jadi di sini teman-teman bisa juga melakukan copy terhadap kode dari Bootstrap. Misalkan kita akan membuat button dengan warna biru tua. Jadi kita bisa copy button info, kemudian kita letakkan di sini, kita save, kembali ke browser dan refresh. Nah, di sini ada button dengan warna biru tua. Jadi setiap kali teman-teman menggunakan Bootstrap, usahakan teman-teman selalu membuka dokumentasi dari Bootstrap, karena semua komponen yang kita butuhkan ada di dalam dokumentasi dari Bootstrap. Jadi jika kita bekerja dengan Bootstrap, maka kita tidak boleh lepas dari dokumentasi Bootstrap. Kecuali teman-teman sudah hafal dengan kelas-kelas dari Bootstrap, itu tidak masalah. Namun apabila teman-teman masih belajar, jadi usahakan jika menggunakan Bootstrap harus selalu membuka dokumentasi dari Bootstrap. Di sini banyak sekali yang disediakan, komponen-komponen yang disediakan oleh Bootstrap, ada modal, navbar, dan lain sebagainya. Jadi di sini misal seperti card. Jika kita mau menggunakan card seperti ini pada website, kita cukup menggunakan kodenya seperti ini. Kita cukup copy paste, kemudian kita tempelkan pada file HTML kita. Kita save, kembali ke browser. Nah, otomatis nanti card-nya akan muncul pada website kita. Jadi bisa kita atur tampilannya menggunakan CSS sendiri, menggunakan Bootstrap juga bisa nantinya.
Baik, sampai di sini dulu video tutorial pengenalan dan cara menggunakan Bootstrap. Untuk video selanjutnya, kita akan belajar menggunakan komponen-komponen yang ada pada Bootstrap seperti navbar, card, jumbotron, dan lain-lain sebagainya. Sehingga nantinya setelah kita belajar menggunakan komponen Bootstrap, kita bisa menerapkannya untuk membuat sebuah website. Oke teman-teman semua, sekian dulu video pembahasan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat.